melintasi langit biru bagaikan raja wali. Oh, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Dan setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah pada hari Minggu ini. Kita akan menggunakan tata gereja ibadah Minggu sesudah Pantekosta yang ke-18. Yang memimpin ibadah pada pagi hari ini ialah Ibu Pendeta Nonce Rotonuwu, Sarjana Teologi dari Jemaat Salvator. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242. Baiknya yang pertama, muliakan Allah Bapa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Tuhan Yesus Baik. Jemaat dipersilakan duduk. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita akan memuji Tuhan dari pelengkap hidup jemaat 138, baitnya yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada bentara. Di kala
Bapa yang di sorga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sampai saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Namun Bapa di sorga, kami menyadari bahwa dalam kehidupan yang kami jalani, di mana kami melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik dalam perkataan kami, pikiran dan sikap kami berbuat dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang tersungkur di hadapan Tuhan. Kami mengaku segala kesalahan dosa yang telah kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami, serta baharuilah seluruh kehidupan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah namamu Bapa di surga. Inilah pengakuan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus, Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa kami. Amin. Mari kita menyanyi dari perangkat Kidung Jemaat nomor 46, baitnya yang pertama dari Tungkungan Duka Kelam. Setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah Allah. Kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kita merespon berita anugerah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 388 baitnya yang pertama. Selamat di tangan Yesus. Dalam kasih
menerima amanat hidup baru. Efesus pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363 baitnya yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami akan mendengar, membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kami beroleh hikmat dan pengertian yang dalam untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, agar firman Tuhan ini menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk menerima firman Tuhan yang kudus. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari Matius 21 ayat yang ke-33 sampai dengan ke-46. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-46, demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka,
Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudnya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Walaupun pembatasan sosial berskala besar masih terus diperpanjang di DKI saat ini, kita terus berdoa dan kita sungguh meyakini dan berharap kepada Tuhan untuk selalu memelihara akan kehidupan kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Dan kita percaya bahwa Tuhan pun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Tuhan mengajarkan kita tentang perumpamaan. Ada seorang tuan tanah yang memiliki kebun anggur yang sangat luas. Ia membuat pagar sekelilingnya dan menaruh menara jaga. Lalu ia menyewakan kebun itu kepada penggarap atau penyewa. Setelah tiba waktunya untuk mengambil hasilnya, ia menyuruh hamba-hambanya untuk mengambil hasilnya, tetapi mereka dipukuli, dibunuh dengan batu. Dan dia juga menyuruh akan hamba-hamba yang lain yang lebih banyak lagi dari hamba sebelumnya. Tetapi mereka juga diperlakukan sama seperti dengan hamba-hamba sebelumnya. Akhirnya ia menyuruh anaknya. Mungkin mereka sedang dengan dia, tapi ternyata mereka tahu bahwa dia itu adalah ahli waris. Mereka pun tidak segan-segan untuk membunuhnya. Saudara-saudara, apa yang kita dapat pelajari dari perumpamaan ini? Yaitu yang pertama, perumpamaan ini saudara-saudara memberikan teguran bagi para pemimpin agama Israel, orang Farisi, ahli Taurat, dan imam, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengurus umat Tuhan, supaya mereka dapat berbuah lebat di dalam ketaatannya. Tapi ternyata mereka gagal berbuah karena mereka menjadi kering dan layu dan mati karena pemberontakannya kepada Tuhan. Setiap orang yang diutus untuk memperingati mereka
Mereka pun membinasakan, termasuk anak dari pemilik kebun anggur. Para pemimpin agama di Israel seperti penggarap-penggarap yang jahat dan tidak bertanggung jawab, sebab mereka memiliki keinginan untuk menguasai kebun anggur itu tanpa intervensi dan otoritas dari pemilik kebun anggur. Hal yang kedua yang kita belajar dari perumpamaan ini, yaitu tanggung jawab. Masing-masing kita, saudara-saudara, mempunyai tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu untuk diri kita sendiri, atau tanggung jawab dari orang lain kepada kita? Apakah itu tanggung jawab di dalam pekerjaan, tanggung jawab di dalam keluarga, tanggung jawab kepada gereja, kepada masyarakat, dan lain-lain? Bagaimana saudara-saudara kita bersikap melaksanakan akan tanggung jawab itu, sehingga kita yang dipercaya dan mendapatkan tanggung jawab harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena yang memberi tanggung jawab percaya kepada saudara sepenuhnya bahwa saudara mampu melaksanakan itu dengan baik. Ketika kita bekerja, saudara, kita menerima tanggung jawab dari orang lain, apakah itu pemimpin atau bos kita. Begitu juga sebagai seorang suami kepala keluarga, saudara punya tanggung jawab yang begitu besar bagi keluarga, istri dan anak-anak saudara. Jangan lepas tanggung jawab dan jangan saudara hanya berpikir hanya untuk diri sendiri. Itu bukan suami yang benar di hadapan Tuhan. Demikian juga sebagai istri, saudara harus tahu tanggung jawab. Tuhan menempatkan istri sebagai penolong, bukan penolong suami. Demikian juga saudara-saudara sebagai seorang hamba, seorang pelayan, harus pahami akan tanggung jawab pelayanan saudara. Karena saudara sudah berjanji dan bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada pendeta atau juga kepada manusia. Kita kadang-kala saudara-saudara lupa mempertanggungjawabkan kepada orang yang memberikan tanggung jawab. Kita merasa ketika kita sudah berhasil mengerjakannya, kita tidak perlu mempertanggungjawabkan itu kepada orang yang memberikan mandat kepada kita, dan kita menikmati itu sendiri. Semua yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, saudara-saudara, akan kita pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga yang kita belajar dari perumpamaan ini, pemilik kebun anggur menanam pagar sekelilingnya dan mendirikan menara jaga di dalamnya. Artinya kita sebagai anak Tuhan ada di dalam pengawasan dan perlindungan Tuhan dimanapun kita berada dan kapanpun kita. Karena baik atau tidak baik keadaannya, ada virus atau tidak ada virus, Tuhan membentengi akan kehidupan kita dengan kuasa-Nya. Kita harus percaya, jangan ragu-ragu, dan kita selalu harus berserah kepada Tuhan, sebab Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah terlelap dan tidak tertidur sebagai penjaga Israel, dan Dia juga akan menjaga saya dan saudara-saudara. Hal yang keempat, saudara-saudara, yang kita belajar dari perumpamaan saat ini, penggarap-penggarap mempunyai niat jahat dan sikap tidak menghargai setiap hambanya yang diutus, termasuk utusan paling berharga, yaitu anak pemilik kebun anggur. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa.
yang tidak berdosa mati untuk menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Karena itu, saudara-saudara, jangan lagi kita hidup di dalam dosa, tapi marilah kita hidup di dalam Kristus. Sekalipun demikian, Tuhan tidak menggunakan suatu kekerasan untuk membalas mereka yang jahat, tetapi tetap menunjukkan akan kemurahan dan kesabarannya kepada mereka yang berbuat jahat. Karena ada waktunya penghakiman Tuhan berlaku dalam kehidupan kita, baik orang jahat maupun juga orang baik. Sebab itu, mari saudara-saudara kita garap dan mengembangkan kehidupan kita semaksimal mungkin. Kita harus memaksimalkan melayani pekerjaan Tuhan dengan tidak mencari keuntungan pribadi. Tapi kadang, saudara, kita merasa rugi karena waktu yang kita miliki ini harus kita gunakan untuk melayani Tuhan. Kadang kita rugi tenaga, pikiran ataupun uang dan sebagainya. Tetapi mari kita lakukan itu untuk memaksimalkan akan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita juga memaksimalkan hidup dalam iman untuk tidak goyah menghadapi akan hidup saat ini. Kita juga memaksimalkan menggunakan talenta-talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saat ini. Jadilah orang-orang yang luar biasa, karena kita terbiasa dengan didikan yang maksimal. Ujian-ujian iman melalui tantangan, melalui cobaan, pergumulan atau masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita terus memberitakan akan karya Tuhan yang agung, supaya kita yang diselamatkan dapat membawa orang lain untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Pelengkap Hidup Jemaat 255, firman-Mu kupegang selalu. Saudara-saudara jemaat, kita lanjutkan dengan persiapan
perjamuan kudus yang pertama. Pengajaran saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus di tempat ini, di dalam rumah Tuhan yang kudus. Kita akan merayakan sambil memperingati keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya dalam iman, sehingga kita yang merayakan dan memperingatinya beroleh persekutuan dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota sidih jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia, Yesus Kristus, mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan yang kudus itu, dengarlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus yang dapat kita baca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Kepada anggota sidih jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus, dipersilakan berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya. Pertama, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara dan mempersilahkan saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara-saudara yang masih duduk, dipersilakan untuk berdiri dan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengucapan syukur, ajakan dalam Roma pasal 12 ayat yang 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan kita nyanyikan nyanyian Kidung Baru 133 bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Ya, mari kita berdoa, untuk persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini Engkau dapat perkenankan kami di dalam ibadah utama ini Tuhan. Dari awal hingga pertengahan saat ini kami telah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu apa yang Tuhan anugerahkan bagi tiap kami, baik melalui pekerjaan, usaha, baik di darat, di laut, di udara, sekalipun Tuhan Kau campur tangan dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Amin. Kau yang lebih tahu cara untuk mengukir jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara
hari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa sapa. Ya Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan di dalam nama Yesus. Kami sungguh bersyukur dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan dalam ibadah pada saat ini. Biarlah firman Tuhan tinggal di dalam hati kami, supaya kami terus bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi dasar kehidupan kami, supaya kami dapat bertanggung jawab dengan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kami, supaya kami dapat memaksimalkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan ini, sehingga apa yang kami perbuat yang berkenan kepada Tuhan itu dapat memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga bersyukur bersama dengan semua jemaat yang telah diberkati oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka ada mengalami kehidupan dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka diberkati kesehatan mereka, diberkati di dalam seluruh kehidupan pribadi dan keluarga, sehingga sampai saat ini ya Tuhan, mereka tetap terpelihara dengan baik dalam kasih sayang Tuhan. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami selalu memohon pada Tuhan, biarlah Tuhan akan selalu menaungi kehidupan jemaat-Mu Tuhan di hari-hari yang kami lalui saat ini ya Tuhan, supaya kami tetap membangun hubungan yang dekat dan akrab dengan Tuhan. Ya Bapa yang di sorga, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan akan selalu memberkati jemaat di dalam seluruh kegiatan aktivitas, baik dalam tugas dan pekerjaan mereka sehari-hari ya Tuhan, dengan profesi mereka sebagai pelaut, sebagai karyawan atau karyawati, sebagai polri, sebagai guru, ataupun profesi yang lain yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka lakukan sebagai satu tanggung jawab mereka, baik terhadap keluarga maupun juga kepada yang orang lain. Kiranya Engkau ya Tuhan akan memberkati mereka yang bekerja dari rumah maupun yang harus keluar rumah di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Begitu juga Bapak, kami berdoa bagi anak-anak jemaat yang saat ini Tuhan sedang belajar secara online. Tuhan kiranya memberikan konsentrasi bagi mereka, bahkan juga kemampuan untuk bisa mengikuti pelajaran melalui online, agar mereka Tuhan tetap tekun dan rajin belajar, meraih suatu prestasi yang baik, bahkan juga meraih akan suatu masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga kepadamu bagi orang tua kami, karena Engkau ya Tuhan yang tetap menjaga mereka, sehingga mereka ada bersama dengan keluarga sampai putih rambut pun. Tuhan menggendong mereka.
Mengan, Ibu Elena Otai, Ibu Penatua Yakoba Lukas, Ibu Ratu Jo, Ibu Hendrika Kajati, Ibu Mama Hilerek, Ibu Dorcas, Ibu Susana Iki. Kiranya Engkau Tuhan akan selalu memberkati kesehatan mereka, biar mereka boleh selalu bersuka cita bersama dengan keluarga untuk menikmati kehidupan yang Tuhan berikan bagi mereka, supaya pengharapan mereka tetap teguh kepada Tuhan dan mereka tetap terpelihara dalam kasih sayang Tuhan. Bapa yang di surga, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara Indonesia, bersama dengan pemerintah yang memimpin negara kami. Tuhan, berikanlah hikmat atau budi kemampuan bagi mereka sebagai pemimpin negara, presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua struktur pemerintah di Indonesia ini. Tuhan, yang bertanggung jawab terhadap negara ini, biar kiranya Tuhan akan selalu memberikan kesehatan yang baik kepada mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh keadilan, kebenaran, kejujuran, bahkan memberikan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Di tengah kami berguru bersama Tuhan untuk menghadapi kondisi yang terjadi saat ini, COVID-19, Tuhan, yang masih hidup berdampingan dengan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati penanganan pemerintah saat ini, baik sebagai tim medis, juga sebagai garda terdepan, TNI, Polri, relawan, LSM. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, Tuhan, bersama dengan seluruh masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 saat ini. Di tengah situasi yang terjadi, yang kami alami saat ini, Tuhan, biarlah kiranya tangan kasih Tuhan akan selalu melindungi mereka, supaya mereka juga dijauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan juga virus yang mudah untuk menyerang tubuh mereka. Berikanlah kekuatan imun bagi mereka, Tuhan, supaya mereka tetap dalam keadaan sehat dan berkati, Tuhan. Begitu juga Bapa, kami berdoa kepadamu bagi gereja-gereja Tuhan yang saat ini di tengah PSBB, Tuhan, melaksanakan ibadah secara online. Kiranya Engkau ya Tuhan akan memberkati semua peribadatan gereja-gereja-Mu, Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan, agar nama Tuhan ditinggikan, diberkati semua pelayanannya, Tuhan, untuk dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga hubungan yang akrab, yang indah dengan Tuhan itu bisa dialami oleh semua orang percaya kepada Tuhan yang ada di dunia ini, Tuhan, untuk dapat merasakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami di tengah pergumulan kami untuk menghadapi COVID-19 saat ini. Bapa yang di surga, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan akan persekutuan kami, Gereja Masehi Injil Indonesia, bersama dengan Majelis Sinode Domindo. Tuhan kiranya memberkati di dalam pelayanan dan program-program yang dapat dilaksanakan dalam kondisi saat ini. Kiranya Engkau memampukan mereka, Tuhan, sebagai pimpinan, agar dapat bekerja sama dengan baik, Tuhan, untuk dapat melakukan pelayanan-pelayanan yang membangun kehidupan persekutuan jemaat di jemaat-jemaat yang ada di Domindo ini. Bapa yang di sorga, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena secara pribadi ataupun keluarga, kami selalu menghadapi pergumulan dan masalah dalam hidup ini. Kami mohon pertolongan Tuhan yang campur tangan bagi kami dan memberikan jalan keluar yang terbaik, karena dengan pertolongan Tuhan bagi kami pun Tuhan akan dapat menghadapi dengan kekuatan iman
apapun pergumulan yang Tuhan izinkan untuk terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, hanya kepada kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di minggu berjalan ini. Tuhan tetap menjaga, melindungi kami, membentengi kami dengan kuasa Tuhan. Inilah doa kami berdoa, bersyukur, dan memohon hanya di dalam nama Yesus. Ini adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, ya meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita menyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 241, baitnya yang ketiga, tak ku tahu kan hari esok. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.